kita harus memikirkan bagaimana seorang pasien bisa kembali pada fungsinya atau aktivitas semula. Nah, itu inti daripada rehabilitasi, di mana seseorang dengan kemampuan yang tersisa itu masih bisa produktif, begitu maksudnya ya. Sehingga pada dasarnya dengan mandiri tidak menjadi beban bagi keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Jelas ya suaranya ya? Jelas, Dok. Ya. Slide berikutnya. Nah, untuk sejarahnya memang awal mula itu yang mendirikan ini karena ada Perang Dunia ya. Jadi akibat dari Perang Dunia itu banyak sekali tentara-tentara itu yang mengalami kecacatan. Nah, di sini dulu awal mulanya concernnya pada bidang ortopedi. Kemudian untuk awal mula diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri di Amerika Serikat itu pada tahun 1947. Berikutnya, nah, untuk di Indonesia sendiri ini yang pertama kali mendirikan tuh justru di Solo, ya pusat rehabilitasi awalnya itu di Solo tahun 51 oleh almarhum Profesor Dr. Suharso. Kemudian untuk RSUP Dr. Karyadi sendiri berdiri pada tahun 78. Awal mula disebut sebagai PRU atau Preventive Rehabilitation Unit. Nah, kemudian mulai didirikan beberapa pusat pendidikan seperti di UI, Undip, UNER, Unpad, Unsrat, sekarang bertambah ada UNS. Ya. Slide berikutnya. Nah, untuk definisi apa itu rehabilitasi adalah semua upaya yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari semua keadaan yang menimbulkan disabilitas dan handicap serta memungkinkan seorang penyandang cacat untuk bisa sekali lagi nih ya digaris bawahi berpartisipasi secara aktif di dalam suatu lingkungan keluarga maupun masyarakat. Berikutnya. Nah, untuk rehabilitasi sendiri ya, ada itu rehab medik, sosial, dan vokasional. Medik tadi sudah, kemudian apa itu rehabilitasi sosial? Bagian dari rehabilitasi yang bertujuan agar seseorang yang menyandang cacat tadi bisa berintegrasi ke dalam masyarakat, menyesuaikan diri, dalam hal ini digarisbawahi pekerjaannya kembali sehingga tidak membebani pada keluarga dan masyarakat. Kemudian rehabilitasi vokasional adalah bagian juga dari rehabilitasi yang berusaha memulihkan kemampuan bekerja dan daya guna penderita cacat dengan adanya pelatihan seperti itu, kekaryaan atau vokasional. Berikutnya. Nah, di dalam pengenalan ilmu rehab medik, selain definisi rehab medik, kita juga harus mengetahui istilah-istilah ini. Ada yang disebut impairment, disabilitas, dan handicap. Karena ini sering kita sebut di dalam bekerja ya. Impairment adalah gangguan yang sifatnya sementara atau menetap akibat adanya suatu penyakit yang mengenai digarisbawahi di sini struktur anatomi, fisiologi maupun psikologis. Dengan impairment itu timbullah yang disebut dengan disabilitas. Apa itu disabilitas? Berarti adanya keterbatasan kemampuan di dalam melakukan suatu AKS yang timbul akibat impairment, itulah disabilitas. Kemudian muncul lagi setelah disabilitas ada handicap. Handicap itu akibat dari impairment dan disabilitas yang menghalangi seseorang di dalam, nah ini yang digarisbawahi, memenuhi peranannya secara normal sesuai usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Jadi kalau impairment itu kita tangkap gangguan dalam hal struktur anatomi ya. Kalau disabilitas itu keterbatasan seseorang dalam memenuhi AKS. Kalau handicap itu keterbatasannya dalam hal peranannya secara normal sesuai usia, jenis kelamin, dan pekerjaan itu. Gampangannya begitu. Berikutnya.
Nah, adanya suatu penyakit, misalnya katakanlah stroke ya, itu menimbulkan adanya impairment. Contoh, impairment pada kasus stroke adalah berupa hemiparesis sinistra misalnya, spastik. Dengan hemiparesis sinistra tadi timbul disability ya, gangguan di dalam misalnya melakukan pekerjaan yang menggunakan tangan misalnya begitu. AKS atau activity daily living yang memang harus memakai tangan kanan dan tangan kiri misalnya seperti itu. Nah, dari keterbatasan tadi timbul handicap. Mungkin dengan keterbatasan kelemahan sisi sebelah kiri menyebabkan gangguan di dalam pekerjaannya dia. Ini contoh-contohnya adalah seorang supir ya, karena suatu kecelakaan mengalami kelemahan dari T10 ke bawah ya, sehingga kedua kaki lumpuh total, padahal dia pekerjaannya adalah supir, sehingga disability-nya tidak dapat menginjak pedal. Tentunya handicap-nya adalah tidak bisa meneruskan pekerjaannya sebagai supir. Itu contohnya begitu. Berikutnya, Dek. Cacat itu artinya tidak mampu sebagian atau keseluruhan untuk melakukan suatu peranan yang diharapkan di dalam suatu lingkungan masyarakat, tentunya akibat dari penyakit atau gejala sisa. Berikutnya. Nah, cacat itu ada dibagi menjadi, kita kenal ada cacatan yang primer. Kalau primer berarti akibat langsung dari suatu penyakit. Contoh tadi stroke itu langsung mengenai kelemahan pada satu sisi, hemiplegi pada stroke, atau paraplegi, kelemahan kedua tungkai pada SCI atau cedera medula spinalis. Sedangkan cacat sekunder itu tidak langsung dari penyakitnya, tetapi karena kondisinya. Jadi karena dia tadi lemah kedua tungkai, sehingga dia tidak terlalu banyak gerak ya, akibatnya ada imobilisasi di situ. Sedangkan imobilisasi itu menyebabkan kondisi seperti ulcus decubitus, kemudian kontraktur pada sendi, atrofi pada otot, dan osteoporosis. Itu maksud dari cacat sekunder seperti itu. Berikutnya. Nah, bagaimana supaya mencegah terjadinya kecacatan tadi? Maka perlulah peranan daripada rehabilitasi. Jadi, rehab itu tidak dilakukan di akhir, tetapi sedini mungkin. Sewaktu kondisi akut kita sudah bisa masuk, asalkan dari kondisi pasien secara hemodinamik stabil, maka kita tetap bisa masuk. Ya, sedini mungkin, maka cacatnya pun akan seminimal mungkin. Kemudian yang perlu diingat bahwa rehabilitasi tidak bisa berdiri sendiri karena dia terkait dengan beberapa disiplin ilmu lain ya. Dengan pemberian pelayanan rehabilitasi medik sedini mungkin di rumah sakit, maka keuntungannya adalah masa perawatan atau length of stay-nya di rumah sakit akan lebih sedikit atau dipersingkat. Kemudian juga mengurangi pengiriman penderita cacat ke pusat rehabilitasi yang ada, dan tentunya tetap dilakukan secara tim di sini ya. Berikutnya. Nah, untuk pencegahannya, misalnya kalau awal tingkat lini pertama, contoh misalnya untuk mencegah terjadinya penyakit TBC, maka kita berikan vaksinasi. Terus ada juga pemberian edukasi bagaimana supaya tidak terjadi penyakit stroke, misalnya seperti itu. Itu tingkat pertama. Kalau pencegahan tingkat kedua, tentunya sudah terjadi penyakit, bagaimana kita memberikan intervensi atau edukasi kepada pasien agar tidak terjadi kecacatan yang berikutnya. Seperti tadi, imobilisasi itu harus dihindari sehingga tidak terjadi ulcus decubitus, osteoporosis, maupun atrofi pada otot. Nah, kemudian untuk berikutnya pencegahan tingkat ketiga, itu tindakan yang dilakukan segera sudah terjadi adanya pembatasan fungsional yang menetap. Ini lebih berat.
karena sudah terjadi beberapa keterbatasan secara fungsional. Tetap dilakukan intervensi untuk mencegah kecacatan yang sifatnya lebih berat. Berikutnya, Dek. Nah, ini tadi ya, sudah ya, berikutnya. Nah, dikatakan berhasil program rehab itu bila satu, ada pemulihan secara kondisi fisik, psikologis, kemudian menyiapkan penderita untuk kembali bekerja, dan adanya resosialisasi. Berikutnya. Nah, ini yang perlu saya tekankan dari awal. Memang saya menyebut bahwa rehab itu tidak bisa berdiri sendiri, karena kami adalah suatu tim di mana terdiri dari 7 bagian ya. Satu dari dokternya sendiri, kemudian ada fisioterapi, okupasi terapi, ortotik prostetik, pekerja sosial medik, kemudian ada psikolog dan terapi wicara. Ini harus diingat ya, Dek, ada 7 ini seringkali saya beri di ujian itu keluar ini. Berikutnya. Nah, masing-masing daripada anggota tim tadi memiliki tugas dan wewenang tersendiri ya. Untuk dokternya tentunya kita sebagai dokter melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik yang nantinya menuju kepada suatu assessment. Kita akan menemukan apa problem dari sisi rehabnya, problem rehabilitasi, kemudian apa fungsional skill yang masih ada. Kemudian dengan itu kita bisa membuat suatu manajemen atau program yang pastinya program itu kita jalankan selama beberapa waktu, kemudian dilakukan suatu proses evaluasi. Berikutnya. Ini saya back, berikutnya. Ini adalah suatu gate ya, gate training. Jadi di sini seorang pasien ini akan dinilai bagaimana cara berjalannya, karena berjalannya seseorang pun ada fasenya ya. Dari situ kita bisa melihat bagian mana yang mengalami kerusakan. Nah, seperti itu. Berikutnya. Nah, kita akan bahas berikutnya yang setelah dokter adalah fisioterapi. Adalah seorang ahli yang memiliki ilmu dalam hal ini menggunakan fisik, unsur fisika. Ada panas, dingin, air, listrik, ada manipulasi, dan juga adanya latihan atau gerakan. Semuanya bertujuan untuk menghilangkan, atau kalau memang tidak bisa hilang sama sekali, paling tidak bisa mengurangi nyeri. Kemudian mengoreksi kecacatan atau justru mencegah terjadinya kecacatan. Ya. Serta memulihkan kekuatan, mobilitas, dan fungsi koordinasi. Berikutnya. Nah, ini contoh untuk menilai kemampuan fungsi paru, ya, assessment kapasitas fungsional paru. Berikutnya. Nah, ini contoh modalitas, kami menyebutnya alat dengan kata modalitas fisik ya. Tadi menggunakan unsur panas, contohnya adalah infrared, yang di sisi kanan itu adalah infrared yang standing atau berdiri, kemudian yang sisi kiri ini adalah cryojet, menggunakan unsur dingin yang kita sebut dengan terapi dingin. Jadi yang kanan ini yang kiri terapi panas, unsur panas, kemudian yang kanan ini adalah terapi dingin. Berikutnya. Kalau ini kita sebut traksi ya, karena di sini pasien akan ditarik dengan menggunakan kalau untuk lumbal itu 1/3 sampai setengah daripada berat badan. Kemudian kalau untuk servikal, kita kenal juga traksi servikal itu sekitar 1/7 daripada berat badan. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini unsur panas juga. Ada MWD atau microwave diathermy. Kemudian berikutnya. Nah, kalau ini adalah alat untuk latihan atau exercise, karena kita sering melupakan bahwa latihan fisik juga merupakan suatu obat
Ya, jadi exercise is medicine. Jadi tidak selalu dipanasi, kemudian dilaser atau ditarik, tapi kita juga bisa memberikan suatu pengobatan dengan meresepkan yang namanya latihan. Latihan di sini contohnya adalah ergo cycle, yaitu bersepeda, sepeda statik. Kemudian untuk parallel bar adalah untuk latihan berjalan di sini, Dek. Ya, berikutnya. Contohnya seperti ini, ya. Pemulihan mungkin ini fase pasca stroke atau spinal cord injury di mana ada kelemahan pada tungkai bawah sehingga karena kekuatan ekstremitas superiornya baik, dia bisa menggenggam pada paralel bar, ya. Kemudian latihan berjalan di depan cermin untuk melihat juga feedback daripada pasien itu sendiri. Berikutnya. Nah, ini juga contoh latihan. Entry adalah untuk melatih kekuatan atau muscle strength daripada ini tungkai, ya, terutama otot quadricep di sini, quadricep femoris, ya. Kemudian shoulder wheel tadi untuk untuk melatih sendi bahu, lingkup gerak sendi bahu pada penderita contoh frozen shoulder, ya. Berikutnya. Ini adalah bobot exercise pada pasien anak dengan CP, sehingga dengan dia dibaringkan tengkurap di atas bola bobat, harapannya adalah si anak dapat mengangkat, jadi melatih kontrol daripada neck-nya, ya, neck trunk itu dilatih dengan cara seperti itu. Berikutnya. Nah, kalau ini hidroterapi, ya. Tidak semua rumah sakit memiliki hidroterapi. Berikutnya. Nah, hidroterapi bisa diberikan secara berkelompok karena lebih menyenangkan seperti ini. Berikutnya. Nah, ini contoh gimnasium, ya, dengan beraneka macam alat-alat untuk exercise, ya. Next. Nah, ini lagi berikutnya. Nah, kita sudah menjelaskan tadi tentang fisioterapi. Nah, sekarang okupasi terapi. Banyak yang belum mengenal ini. Okupasi terapi adalah siapakah dia? Ada seorang ahli yang memiliki ilmu daseni di mana dia mengarahkan pada satu kegiatan, aktivitas tertentu agar kesehatannya dapat ditingkatkan, dipertahankan, mencegah cacat, ya, dengan memberikan suatu terapi berupa latihan. Jadi kalau fisioterapi, bedanya dengan okupasi terapi adalah kalau fisioterapi menggunakan alat-alat unsur fisik tadi, ya, yang kita sebut dengan modalitas fisik, sementara okupasi terapi menggunakan media yang seringkali berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Kalau fisioterapi itu melatih pada aktivitas yang sifatnya kasar, ya, misalnya berjalan, berdiri, motorik kasar lah istilahnya begitu. Kalau okupasi lebih menitik beratkan kepada fungsi motorik halus, itu bedanya. Jadi lebih menekankan pada latihan fungsi tangan, itu di situ okupasi terapi. Nah, menggunakan tentunya dengan beberapa aktivitas. Nah, ini contohnya. AKS itu tidak hanya satu, ya. Ada AKS personal, AKS vokasional, avokasional. Avokasional itu lebih kepada rekreasional, ya, maksudnya begitu. Kalau vokasional itu pada fungsi bekerja. Instrumental menggunakan tentunya alat-alat. Kalau personal misalnya ada mandi, buang air besar, buang air kecil, nah, contohnya seperti itu. Berikutnya. Nah, ini contohnya pada saat latihan. Ada nggak slide berikutnya mungkin lebih jelas gambarnya? Nah ini. Jadi ini adalah seorang lansia, ya, wanita lansia di mana dia mungkin ada kelemahan pada kedua tungkai sehingga perlu diberdirikan di alat yang kita sebut dengan standing frame ini. Dengan diberdirikan di sini, disangga dia bisa berdiri tegak, kemudian sambil dia berdiri dilatih pula fungsi tangannya, ya. Misalnya ini sepertinya sedang memasukkan sesuatu gitu, ya, benang mungkin ke dalam jarum, kemudian kalau yang sebelahnya lagi ini pinching, ya. Jadi
memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu juga perlu fungsi koordinasi antara mata dengan tangan. Jadi tangan itu meraih, memegang, kemudian melepaskan. Itu. Berikutnya. Nah, ini dengan tentunya satu tenaga okupasi, satu pasien. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah ortotik prostetik. Nah, ini juga. Apa itu ortotik dan prostetik? Ortotik berasal dari kata ortos, yang artinya lurus. Ya, adalah usaha untuk meluruskan atau mengkoreksi. Tentunya menggunakan alat dari luar yang kita sebut ortose alatnya. Profesinya disebut ortotis. Ya, berikutnya. Tujuannya adalah mencegah terjadinya deformitas apabila belum terjadi. Kalau sudah terjadi, mengkoreksi deformitas tersebut. Mengontrol gerakan involunter, misalnya adalah gerakan klonus, ya, contohnya pada kaki. Kemudian fungsi lain membantu menyangga berat badan, misalnya pada penggunaan knee decker, ya. Dan yang kelima adalah memperbaiki fungsi, misalnya pada pemberian kasus drop hand kita kasih cock up splint. Nah, itu untuk memperbaiki fungsi tangan, contohnya begitu. Berikutnya. Nah, syaratnya adalah satu, ringan, ya, kuat, tapi awet dan aman serta bisa diterima oleh pasien. Yang harus digarisbawahi juga bahwa ortose itu bisa berbeda satu dengan yang lain, maksudnya ukurannya karena harus sesuai dan pas. Nah, itu tadi. Berikutnya. Nah, untuk ortose sendiri dibagi menjadi 3 besar ini. Jadi ada spinal ortose, upper limb, dan lower limb. Next. Nah, ini contoh yang seperti cock up splint ini ya. Ini adalah contoh yang upper ya, untuk drop hand. Kemudian ada lateral medial splint ini pada lutut untuk mengkoreksi genu varus atau genu valgus. Nah, itu lutut ya. Ini adalah lower limb ortose. Calcaneus juga untuk lower limb, medial wedge ini juga untuk lower limb. Kemudian aeroplane splint ini untuk upper limb ini yang. Jadi yang kiri upper limb, yang kanan ini lower limb ortose. Berikutnya. Nah, ini kalau yang ya ini semua ini lower limb ini ya. Berikutnya. Ini juga lower limb. Contohnya seperti ini, lower limb juga. Nah, ini contoh spinal. Spinal ortose itu bisa dinamakan sesuai dengan level pada tulang belakang yang cedera. Ya, misalnya yang sebelah kiri ini adalah Milwaukee. Milwaukee bisa kita sebut dengan CTLSO atau cervical thoracolumbolsacral orthose. Ya, jadi dari cervical menyangga sampai ke sakrum. Kemudian yang sebelah kanan ini tidak sampai cervical, ini hanya sampai torakal ke bawah begitu. Berikutnya. Nah, ini dilihat lebih jelas lagi, ini Milwaukee untuk kasus skoliosis deh. Ya, tentunya penggunaan ini sangat tidak nyaman. Tidak ada alat ortose itu yang nyaman. Semua alat tambahan pastinya tidak nyaman. Berikutnya. Nah, ini tadi sudah. Berikutnya. Nah, prostetik. Tadi ortotik, prostetik. Tentunya ini satu orang ya, Dek. Bukan terus ortosis sendiri, prostetik sendiri. Tidak. Mereka dikenal sebagai ortotik, prostetik. Kalau prostetik itu artinya tambahan. Jadi kita berikan penambahan alat dari luar yang fungsinya untuk menggantikan, replace ya, baik sebagian maupun seluruh anggota tubuh yang hilang. Prostetis nama orang profesinya. Berikutnya. Kalau protese ya dibagi menjadi 2, upper dan lower. Nah, contohnya ada kaki palsu,
Kemudian ada tangan palsu, nah itu protese. Berikutnya. Nah, untuk lower limb dibagi menjadi protese atas lutut dan protese bawah lutut. Ini yang atas. Berikutnya. Nah, sementara ini contoh yang bawah lutut, ya. Next. Nah, selain kita tadi mengenal alat bantu atau ortose, kemudian alat ganti atau protesa, juga di rehabilitasi medik seringkali meresepkan pemberian yang namanya alat bantu jalan atau walking aids. Ya, ada macam-macam. Kita kenal ada walker, ada cane, ada tripod, quadripod, serta ada auxiliary crutches. Berikutnya. Nah, ini contoh walker. Next. Ini tripod. Jadi kalau walker itu berarti cocoknya adalah untuk kondisi di mana ada parese pada kedua tungkai. Sementara upper limb baik, lower limb-nya lemah, itu walker ya. Jadi contohnya pada kasus-kasus misalnya post operasi ini artroplasti. Tuh, kita berikan walker karena pasien hemiartroplasti seringkali adalah seorang lansia, sehingga seringnya kami berikan walker, contohnya begitu. Bisa juga walker untuk kondisi spinal cord injury. Untuk tripod, ya, itu bisa diberikan pada kasus stroke, karena stroke seringnya adalah berupa kelemahan separuh sisi. Tentunya alat bantu tripod itu dipegang pada sisi yang sehat. Terus berikutnya, ini contoh cane ya, cane atau tongkat. Berikutnya. Nah, selain tadi ada dokter rehab, fisioterapi, okupasi, ada ortotik prostetik, juga ada yang namanya pekerja sosial medik. Tentunya mereka menangani masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan kondisi penyakitnya. Kemudian ada psikologi, hubungannya dengan pemberian terapi psikologi dan pengecekan untuk IQ. Serta ada yang kita sebut terapi wicara untuk kasus-kasus gangguan komunikasi dan gangguan menelan. Berikutnya. Nah, contoh beberapa penyakit yang sering kali mendapatkan pelayanan rehab medik itu ya Dek, kalau kita pikir itu mulai dari kasus anak sampai dengan lansia itu ada semua. Contoh anak-anak misalnya kondisi CTEV, kakinya pengkor ya, itu ada terapi rehab medik, kami dikonsulkan. Kemudian anak dengan gagal tumbuh kembang atau anak dengan delay dalam arti keterlambatan baik sektor wicara, motorik itu juga kita terapi. Anak dengan gangguan pernafasan karena adanya ISPA juga ada terapinya. Kemudian contoh kasus-kasus dewasa ya, ada yang neurologi seringkali ya, stroke, kemudian Bell palsy, spinal cord injury, cervical syndrome ya banyak. Kemudian dari segi ortopedi, post operasi pemasangan orif. Kemudian ada post amputasi juga ada ya. Kemudian kasus penyakit dalam atau internis mulai dari yang kardiopulmoner ya, misalnya post operasi CABG, pasien dengan gagal jantung, pasien dengan gangguan fungsi paru, misalnya PPOK itu juga kami ada terapinya. Ya. Berikutnya ada. Next. Nah, sudah. Jadi intinya yang kamu harus tahu tadi ya definisi rehab pada prinsipnya adalah bagaimana kami memikirkan seorang penderita agar bisa kembali berfungsi secara maksimal dengan kemampuan yang ada ya. Jadi meskipun dia cacat, kita berharap dengan kemampuan yang tersisa dia masih bisa kembali berpartisipasi di dalam pekerjaan sehingga tidak memberatkan orang lain, intinya begitu. Nah, kemudian ada slide yang lain ya. Coba buka terapi wicara deh ya. Ada nggak ya?
Ada nih terapi bicara. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Saya hanya menggarisbawahi yang penting-penting. Next. Slide berikutnya langsung. Hmm. Ya, cukup. Kelihatan. Sebentar. Balik. Ya, ingat ya. Kamu harus ingat bahwa terapi bicara tidak hanya memikirkan bicaranya saja atau komunikasinya saja, tetapi juga fungsi menelan itu adalah bagian dari terapi bicara. Next. Nah, ini ya. Nah, dia adalah tim dari kita yang mengatasi daripada hambatan fungsi bicara. Next. Nah, kelainan contoh yang dilakukan terapi bicara misalnya adalah disatri atau kelainan artikulasi. Kemudian kelainan fungsi bahasa. Jadi bicara sama bahasa itu berbeda. Kalau fungsi bahasa itu ada di otak ya. Kita kenal ada afasia. Itu adalah gangguan berbahasa, bukan gangguan bicara, tapi gangguan berbahasa. Ada afasia sensorik, afasia motorik ya. Sensorik itu nama lainnya Wernicke, kemudian motorik nama lainnya adalah Broca dan afasia global ya artinya sensorik dan motoriknya terganggu. Untuk afasia sensorik itu artinya adalah pasien bisa berbicara tetapi pemahamannya jelek. Tetapi kalau afasia motorik kebalikannya. Dia paham ya tetapi tidak fluent. Jadi bicaranya yang tidak bisa. Ini kok slide-nya nggak muncul ya? Nah, kemudian juga untuk terapi bicara tadi ya fungsi menelan. Jadi kasus-kasus di mana terjadi gangguan menelan, contohnya pada stroke ya, ada yang namanya disfagi. Kemudian pada anak-anak misalnya cerebral palsy dengan gangguan fungsi menelan ya, di mana dia mengeces ya, drooling ya, tidak bisa menutup mulutnya dengan sempurna sehingga air itu liur bisa menetes. Itu perlu terapi juga. Kemudian ada ada kelainan yang di sini adalah kelancarannya ya. Stuttering itu gagap, cluttering itu latah. Kemudian tadi ada kelainan dari suaranya. Kita kenal ada disfoni atau sengau ya. Oke, next. Berikutnya aja. Next. Kok berhenti lagi? Ya, ada pada anak speech therapy untuk delay-nya, kemudian feeding atau gangguan mengunyah pada anak ya. Ya, berikutnya tadi afasia ini bisa dibaca sendiri ya. Oke, sekarang PowerPoint yang lain deh. Kelihatannya saya ada terapi okupasi ya. Buka terapi okupasi coba. Itu sudah ya, sekilas saja. Jadi terapi okupasi intinya melatihnya pada fokus pada fungsi motorik halus, di mana motorik halus ini sangat berperan dalam kita melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya kalian berhias menggunakan fungsi tangan,
kemudian buang air kecil, buang air besar, hand hygiene, kemudian mandi, ya, berganti pakaian, mengancingkan baju, ya, kemudian resleting itu juga fungsi tangan. Makan, minum, ya. Berikutnya, ya ini ya. Kalau memang dari seorang terapis okupasi menilai bahwa ada gangguan fungsi tangan itu bisa difasilitasi dengan beberapa pemberian alat seperti ortose ekstremitas atas, maka bisa juga kita memberikan program di sini penambahan ortose. Contoh misalnya pada kasus drop hand tadi ya, karena parese nervus radialis, sehingga untuk bisa mengangkat atau mengekstensikan pergelangannya, maka bisa dibantu menggunakan cock-up splint. Setelah diberikan ortose, tetap dilatih oleh seorang terapis untuk bisa dapat melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Berikutnya, nah, juga di okupasi itu mengajarkan prinsip penghematan energi dan bagaimana penyederhanaan pekerjaan. Tentunya kaitannya dengan pasien-pasien yang mengalami gagal jantung atau dekomkordis, di mana pasien itu harus hemat energi karena begitu terlalu besar energi yang dikeluarkan maka dia akan sesak. Contoh begini, pada saat dia mandi, ya saya selalu memberikan contoh supaya menggunakan selang atau shower. Jadi tidak perlu mengangkat gayung karena tentunya dia mengangkat gayung energi ekspenditur atau energi yang dikeluarkan sangat besar. Sementara bagi seorang penderita dekom itu perlu hemat energi ya, contohnya begitu. Kemudian juga ini bagaimana mengajarkan seorang terapis okupasi itu kembali pada fungsi tangan untuk menulis atau menggunakan telepon misalnya seperti itu. Ya, berikutnya. Nah, ini ya. Kalau memang perlu ada alat bantu, maka diberikan alat bantu. Tentunya bisa membantu untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Berikutnya, keseimbangan. Oke. Keseimbangan seringkali terganggu pada lansia ya. Untuk bisa menilai keseimbangan, fungsi keseimbangan, maka perlu uji keseimbangan. Nah, uji keseimbangan bisa diberikan baik posisi duduk ya, sitting balance maupun berdiri atau standing balance ya. Jadi seseorang yang baik, normal, maka posisi duduknya tidak goyang ke kanan atau goyang ke kiri, tapi tegak, diam di tempat. Tetapi pada gangguan keseimbangan itu mereka tidak dapat melakukan itu. Kemudian pada berdiri pun juga bisa tegak, tidak doyong ke kanan atau tidak doyong ke kiri. Ya. Kalau memang ada gangguan keseimbangan, maka perlu dilatih yang namanya balance exercise. Nah, di sini juga bisa diberikan terapi. Berikutnya. Nah, ini apa nih? Transfer ya. Berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain itu mobilisasi. Kalau pindah posisi, nah itu namanya transfer. Misalnya begini, dari tidur ke duduk, itu bisa kita sebut transfer. Dari duduk ke berdiri, nah itu. Tapi kalau untuk mobilisasi itu dari satu tempat ke tempat yang lain, atau kita sebut dengan berjalan ya, mobilisasi, ambulasi. Berikutnya. Jadi seorang terapis okupasi juga melatih bagaimana seorang penderita stroke misalnya bisa melakukan proses transfer dari tidur ke duduk, duduk ke berdiri ya, dan juga proses ambulasi atau berjalan ya. Memang kalau kita cermati, kalau memang pasien tersebut tidak dapat melakukan ambulasi secara mandiri, maka kita berikan alat bantu berjalan. Bisa berupa cane, kemudian walker, ataupun yang lebih berat lagi adalah kursi roda. Berikutnya.
Ya, untuk menilai suatu tingkat ketergantungan seseorang, kita mengenal ada yang kita sebut dengan status mandiri. Kalau kita sebut mandiri berarti memang dia bisa melakukan suatu aktivitas kehidupan sehari-hari tadi ya tanpa sama sekali bantuan, baik yang sifatnya verbal maupun fisik. Kemudian tahapan kedua ada yang namanya status dengan supervisi, artinya perlu didampingi ya. Memang kita tidak memberikan bantuan secara fisik tetapi kita ada instruksi. Misalnya, angkat kaki sebelah kanan kemudian ayun sebelah kiri. Nah, itu dengan supervisi. Berikutnya kemudian perlu bantuan. Nah, perlu bantuan itu ini sudah ada intervensi fisik dari orang lain membantu orang tersebut. Kemudian tergantung. Wah, kalau tergantung bahkan dengan sama sekali ya, berarti tergantung pada orang lain sepenuhnya. Contohnya adalah mungkin pasien-pasien yang memang ada kekuatan ototnya kurang dari 3, misalnya 0 sama sekali, tidak ada gerakan, nah ya, paraplegi, itu perlu bantuan dari orang lain misalnya, nah, itu tergantung. Ya, berikutnya. Nah, ini contoh aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk menilainya kita ada skala Bartle Index. Bartle Index itu ada 10 poin yang dinilai. Contoh adalah buang air besar, buang air kecil, kemudian makan, ada mandi, kemudian berhias, berpakaian, berpindah tempat, naik turun tangga. Nah, itu contohnya begitu. Berikutnya. Kemudian ada aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, serta ada yang rekreasional atau dengan permainan. Next. Ini ya, memang semua unsur sensori motor ini berpengaruh dalam bisa melakukan suatu aktivitas kehidupan sehari-hari. Sehingga perlu dinilai bagaimana kekuatan ototnya, kemudian motoriknya, kemudian sensorik. Sensorik itu mulai dari taktil, kemudian ada penglihatan, kemudian ada juga proprioseptif, ya seperti itu. Kemudian tentunya untuk bisa melakukan suatu gerakan perlu lingkup gerak sendi yang baik, kemudian ada keseimbangan dan juga kontrol postur yang baik. Ya. Berikutnya. Bisa nggak ini? Next. Kok belum berubah? Motorik ya, berikutnya psikologis. Oke, terus berikutnya. Nah, ini contoh alat terapi ya. Ini akordion. Jadi fungsi tangan dan juga pengembangan dari rongga dada. Berikutnya. Nah, ini sama ya. Jadi latihan pada anak-anak sipil biasanya menggunakan bobat ya. Mereka sama tetapi tekniknya berbeda begitu. Jadi bobat itu ada pada fisio, tetapi juga okupasi pun ada, tetapi teknik yang dia pendekatannya berbeda. Berikutnya. Kalau ini adalah latihan koordinasi, Dek. Koordinasi antara fungsi tangan dan mata ya, bagaimana bisa melempar tepat pada sasaran atau target. Berikutnya. Nah, ini tadi latihan berdiri menggunakan standing frame ya. Next. Nah, ini latihan untuk upper limb ya. Kemudian berikutnya handsling. Nah, ini pada kasus-kasus tertentu sulit sekali melakukan yang namanya pinching atau menjepit.
Sehingga memang latihannya menggunakan media seperti itu ya. Berikutnya. Nah, ini kerucut memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentunya selain fungsi matanya juga harus baik, kemudian koordinasi sehingga bisa memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dan juga fungsi untuk menggenggam ya atau grasping juga harus baik. Ini biasa diberikan pada kasus frozen shoulder. Berikutnya. Contoh bagaimana suatu aktivitas ya toileting yang mana pada kasus-kasus yang memang tidak bisa jongkok, misalnya pada kasus OA ya, OA lutut, kita bisa memberikan solusi yaitu dengan kursi dilubangi. Sehingga pada saat buang air besar dia tidak perlu jongkok, karena jongkok adalah kegiatan yang sangat membebani lutut. Berikutnya. Nah, ini makrame tuh bisa dilihat di situ ya. Fungsi berdirinya juga dia ketahanan berdiri dilatih, kemudian fungsi tangan juga di sini ada apa namanya lingkup gerak sendi bahu juga dilatih di sini. Berikutnya malam ya, membuat fungsi tangan membuat benda dari malam ya. Kemudian berikutnya kalau no make fab ini lebih kepada wrist ya atau pergelangan tangan karena dia nanti memutar ke kanan, memutar ke kiri. Berikutnya, nah ini contoh memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan media seperti ini bisa juga. Berikutnya, nah, sudah tadi itu. Ya, sudah ini. Terus, nah ini bisa dilihat sendiri ya. Terus, nah ini juga koordinasi ya, mengepaskan gambar dengan tempatnya, kemudian melihat warna, itu juga dilatih koordinasi di sini. Berikutnya, nah ini juga sama, ini berupa benda, bentuk benda ya. Berikutnya. Ya, ini fungsi lebih kepada pergelangan ya, karena dia harus mengayunkan serta menggenggamnya. Di sini diperlukan kekuatan yang baik ya, dilatih di sini. Berikutnya memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan ukurannya itu atau berdasarkan warnanya. Lagi berikutnya, nah sama ya. Terus ini gambar sendok. Jadi seorang okupasi terapi apabila memandang memang perlu diberikan alat bantu adaptif, misalnya ada pasien Parkinson ini seringkali tremor ya, sehingga memegang gelas atau memegang sendok itu bergetar, belum sampai mulut sudah jatuh airnya. Nah, mungkin perlu diberikan tambahan alat modifikasi seperti ini ya. Coba berikutnya. Halo, di-mute goblok. Mosok, emang untuk mute. Berikutnya. Nah, itu berbagai macam bentuk ya. Modifikasi sendok ya. Terus, lagi itu hanya gambar-gambar aja deh. Nah, itu memudahkan supaya masuk ke mulut. Terus, serta memudahkan dalam menggenggamnya. Ya. Yang ortotik, prostetik kurang lebih sama ya, Dek ya. Jadi, saya rasa ini sudah ya. Nanti dibaca lagi bisa. Ya.
Ada pertanyaan enggak? Siapa ya tadi adminnya ya? Ada pertanyaan enggak? Halo? Kok enggak ada suaranya ya? Coba adik adminnya mana suaranya? Iya, Oh, Dok. perempuan, saya pikir laki. Ya, ada pertanyaan enggak? Belum, Dok. Nah, jadi itu ya pengenalan dulu masing-masing tadi tim ya punya anggotanya itu tadi punya job description istilahnya ya sendiri-sendiri ya. Nanti Senin lagi ya, Dek ya? Senin besok kah? Aduh. Iya, Dok. Senin besok itu apa? ISPA ya? ISPA, PPOK sama ASMA. Terus berikutnya Kemis. Berikutnya hari Kamis. Apa? Gagal jantung sama AMI, Dok. Gagal jantung sama apa? AMI. Gagal jantung sama AMI. Besok ISPA, PPOK sama ASMA. asma. Oke, gitu aja ya. Kayaknya nih pada tidur kali ya. Jam-jam siang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam. Makasih Dok. Masih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Makasih Bimas. Pante mana? Bimas. Astagfirullah. Ya Allah, ya Cak. Ono sing ngomong goblok barang, Des. Mau. Saya ngomong goblok lama, Cuk. Ada. Lama, Cuk.